Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Kirika Widyasanti Magister Teknik selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Puspita Sari Diningrum dengan NIM 150652136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dengan lingkup pembahasan perawatan lift yang akan dijelaskan lebih mendetail daripada tugas 1 sebelumnya. Di sini apa itu sih lift? Lift atau elevator adalah sarana transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari satu lantai ke lantai lainnya, khususnya itu pada bangunan yang bertingkat. Dengan adanya lift, maka kegiatan di dalam gedung menjadi lebih lancar karena semua lantai dalam gedung bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, untuk menjamin lift dapat berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman, diperlukan pekerjaan perawatan yang rutin dilakukan. Selain itu, juga untuk menghindari perlunya pergantian atau total replacement unit lift pada bangunan bertingkat yang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk pekerjaan perawatan lift sering dilakukan dengan sistem outhouse oleh pihak supplier lift tersebut. Pekerjaan perawatan lift atau elevator dilakukan secara berkala, baik itu harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dan di sini ada Permen Tenaga Kerja RI nomor 06 Menteri tahun 2017 yang membahas mengenai surat izin operasi bagi setiap teknisi elevator. Kemudian ada tingkat kerusakan bangunan. Ada kerusakan ringan, sedang, dan berat. Untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 30% termasuk dalam kerusakan ringan, yaitu kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Untuk tingkat kerusakan 30% sampai 45%, termasuk dalam kerusakan sedang, yaitu kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya. Dan untuk tingkat kerusakan lebih dari 45% termasuk dalam kerusakan berat, yaitu kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural, yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, di sini untuk lift sendiri termasuk dalam kerusakan yang sedang. Kemudian ada permasalahan pada lift. Yang pertama ada lift macet. Lift macet ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu seperti kegagalan motor, masalah dengan kabel, atau gangguan listrik. Kemudian yang kedua ada lift berjalan dengan lambat. Itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor juga, yaitu seperti kabel yang aus, kelebihan beban, atau masalah pada sistem motor. Yang ketiga ada lift bising. Ini biasanya disebabkan dari beberapa hal seperti suara motor yang terlalu keras, bunyi gesekan pada kabel, atau masalah dengan sistem pengangkut lift. Yang keempat ada lift sering rusak. Bisa terjadi karena penggunaan lift yang berlebihan, kurangnya perawatan pada lift, atau usia lift yang sudah tua. Kemudian yang kelima ada perawatan yang tidak memadai. Kurangnya perawatan rutin dan pemeliharaan lift dapat menyebabkan kegagalan sistem, kerusakan komponen, atau keausan yang dapat berujung pada kecelakaan. Selanjutnya, yang ke-6 ada kerusakan mekanis. Gangguan pada sistem mekanis ini seperti motor, rem, atau kabel pengangkat dapat mengakibatkan kecelakaan. Itu bisa menyebabkan lift terjatuh. Kemudian yang ke-7 ada kebocoran hidrolik. Jika sistem hidrolik lift mengalami kebocoran, tekanan hidrolik dapat menurun, mengakibatkan penurunan kontrol dan kemungkinan jatuhnya lift. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-8, ada kesalahan manusia. Misalnya kesalahan dalam mengoperasi lift, ketidakpatuhan terhadap pedoman keselamatan, atau tindakan ceroboh yang dapat menyebabkan situasi berbahaya. Nah, solusi yang diberikan untuk permasalahan pada lift
yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu eh, untuk mengatasi permasalahan pada lift, penting bagi pemilik bangunan atau pengelola gedung untuk melakukan perawatan dan perbaikan lift secara teratur. Perawatan rutin dan pengecekan berkala kondisi lift dapat membantu mengidentifikasi masalah sebelum menjadi lebih parah dan mencegah terjadinya kecelakaan atau masalah yang lebih serius pada lift. Nah, perawatan lift ini yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, dan 6 bulan. Di sini contohnya yaitu perawatan lift mingguan. Yang pertama ada pemeriksaan bekerjanya pintu hall atau hall door, bel, lampu indikator, level tombol naik dan turun pada setiap level. Yang kedua ada pemeriksaan bekerjanya switch starting dan stopping dan leveling lift terhadap lantai setiap berhenti. Bekerjanya pintu kereta lift termasuk alat pengamannya atau safety device pada setiap kereta lift. Dan yang ketiga, pemeriksaan suara mesin dan getaran mesin. Tetes udara ruangan mesin, pemberian gemuk atau grease pada bagian motor. Sedangkan untuk perawatan lift bulanan, yang pertama ada pembersihan motor pintu kereta lift, kedua ada pembersihan dan pelumasan mekanik atau pintu hall atau hall door, yang ketiga ada pembersihan main shaft, deflector shaft, slow down car, main rail, chevette rail, leveling tab. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka yang digunakan untuk membuat PPT berikut ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.